Kemarin tak mengetahui ya, untuk yang awal itu mereka itu sangat nervous, sir. Nervous banget. Tapi untuk yang kedua, karena saya suruh cari lagi kan, mereka antusias. Padahal yang saya suruh itu beberapa anak yang kurang aktif. Oke. Tapi hampir semuanya tuh pengen ngobrol lagi sama itu, Re. Halo Sobat DPP, kembali lagi di podcast Sora DPP. Kali ini kita menghadirkan salah satu kepala cabang dari ujung selatan. Ini dia Miss Ula. Halo. Assalamualaikum Miss Ula. Waalaikumsalam, sir. Terima kasih ya Miss, sampai udah mau meluangkan waktu jauh-jauh dari desa Kandangan sana mau mampir ke podcast Sora DPP. Iya. Gimana kabarnya di tengah cuaca yang nggak menentu? Alhamdulillah, walaupun keadaannya seperti ini ya. Gimana Miss? Ya, tetap harus semangat dong, sir. Betul. Anak-anak ya. Apalagi Miss Ula di BSC 02 Kandangan sekarang, dari segi statistik kemarin, mungkin teman-teman sobat DPP yang dari Kandangan, kok sekarang di kelasnya Miss Ula makin banyak tuh siswanya. Lah, akhirnya ratingnya sekarang naik jadi rating nomor 2 di bawah BSC 08 Pesanggaran. Kok bisa sedrastis itu gitu loh? Ya ini kan BSE 2 kan di sana sudah lama juga. Jadi ya berkembangnya BSE terus banyak orang yang tahu, akhirnya juga semakin berkembang gitu sih, sir. Okay. Jadi emang dari proses yang sudah dilalui dari awal dulu merintis. Cuma berapa kelas, 1 atau 2? Awal-awal itu sampai berapa bulan ya? Mungkin hampir setengah tahun, itu cuma 2 kelas, sir. Hampir setengah tahun. Terus berjalan 1 tahun itu ada sekitar 3, terus 4, dan akhirnya sekarang alhamdulillah semakin adalah banyak lah ya. Termasuk banyak. Karena ratingnya nomor 2 otomatis ya di atas lah, di atas rata-rata teman-teman yang lain. Kalau ngomongin sebagai seorang tutor, kan Miss Ula selain kepala cabang juga sebagai tutor nih. Apa sih yang membuat seorang Miss Ula menerjunkan dirinya untuk ya passionnya ngajar gitu? Saya senang sih, sir, karena gini, ketika saya belajar dulu di Pare, sebelum saya belajar di Pare pun saya sudah ada keinginan untuk menge-share ilmu yang saya dapat dari Pare gitu. Nah, ketika sebelum saya ke Pare bahkan ya, saya kenal seseorang. Siapa tuh? Orang di balik layar saya. Mr. Anam. Iya. Gimana itu? Jadi waktu itu saya kenal dengan Mr. Anam, dan Mr. Anam di sana sudah masuk di bagian BSE ya, udah masuk tim BSE. Terus kenal sama saya, tanya ke saya setelah lulus mau ngapain, saya mau ke Pare, dan Mr. Anam menyarankan saya setelah dari Pare untuk gabung di BSE. Iya, masih ingat banget sih bisa. Karena itu sejarah awal bagaimana saya bisa masuk di BSE ini ya. Tuh. Terus? Ya saya ketika sudah mendapatkan ilmu, bagaimana saya ilmu saya itu bermanfaat. Jadi saya akan menge-share ilmu yang saya miliki. Oh ya, nggak banyak, tapi kan seharusnya kan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Dapat info kemarin katanya Miss Ula mau ke Pare lagi. Insya Allah. Wah, luar biasa banget. Kelas banyak, jadwal padat, hampir nggak ada libur, Miss. Liburnya hari apa, Miss? Hari Minggu, Tapi kalau nggak ada jadwal pengganti, kalau ada kelas pengganti ya masuk. Ya itu saya kan liburnya Minggu. Terus kalau ada yang saya ganti itu mungkin malamnya, sir. Jadi malam Senin itu ya. Kalau malam itu saya liburnya 2 malam Minggu sama malam Senin. Jadi saya ganti di 2 malam itu. Tetap ini ya Miss ya, jaga kesehatan. Soalnya beberapa tutor kemarin juga aku kunjungi Miss Arofa sakit, Miss Ida sakit, kemarin Miss Risan juga. Ini teman-teman perlu support sistem yang lebih kayak ini. Semuanya ini ya, semoga tetap selalu diberi kesehatan terus. Amin. Soalnya cuacanya emang mendukung banget ini. Ya. Terus ngapain mau ke Pare lagi? Kan udah banyak mau jobnya. Improve dong, sir. Oh gitu ya. Ya, selagi masih punya waktu, saya tetap ingin mengimprove ya. Mumpung ada kesempatan. Iya sih, karena apa ya, ilmu itu nggak ada batasnya, terus bisa di-upgrade dan
intinya untuk bisa memberi kontribusi ke member PSE yang Iya. lebih baik lagi ya Miss ya. Iya, pastinya. Liburan akhir tahun berarti kemarin. Iya, liburan akhir tahun dan awal tahun dong. Oh, aduh. Sama siapa? Kok kepo aku jadi. Itu dirahasiakan. Rahasiakan. Aduh, tunggu ya teman-teman soal DPP nanti dikepoin di IG-nya Miss Ula. Kemana Miss Ula ini tahun baruan? Berarti harus follow dulu dong. Oh iya, IG-nya. Jangan lupa nanti teman-teman komen aja. Miss, IG-nya apa Miss? Kalau anak-anak BSC pasti tahu kalau yang di kandangan. Ya Miss, kalau ngomongin apa ya, dibilang suka duka atau cerita menjadi seorang tutor di BSC itu apa sih yang Miss Ula dapatkan? Suka duka, pasti suka banget Sir. Oh. Apalagi ketika saya ketemu anak-anak, hawanya itu. Emang sebelum berangkat itu hawanya, aduh, ini nanti aku ada kelas ini. Capek ya pasti kalau ada apa kerjaan di rumah atau apa Oke. yang lainnya itu kan. Tapi ketika udah di kelas ketemu anak-anak itu sudah hilang semua Sir. Dan ketika aku mau share ilmu terus anak-anak itu paham, wah itu kebanggaan tersendiri pastinya. Betul. Bukan hanya saya tapi mungkin untuk semua tutor pasti merasakan itu juga. Itu kalau suka ya, suka duka ya. Kalau dukanya itu ya nggak ada sih karena saya mencintai BSE banget. Oh, luar biasa banget Miss Ula. Suka banget. Iyalah, karena Miss Ula selain tutor juga kepala cabang, ya kan? Sehingga mempunyai tanggung jawab besar untuk bagaimana membranding di kandangan agar bisa semakin meluas jaringannya, semakin banyak member yang bisa masuk, teman-teman pemuda pelajar di sana bisa merasakan manfaat adanya BSC Course di kandangan ya Miss. Bahkan sampai di kandangan itu sekarang sangat membutuhkan tutor Sir. Tapi insya Allah untuk tahun depan mungkin sudah ada. Ya kemarin katanya Mr. Arifin ini ngirim saudaranya. Iya. Karena alhamdulillah karena sudah berkembang dan semoga mudah-mudahan terus seperti itu ya. Jadi sekarang untuk saat ini tuh memang sangat membutuhkan tutor gitu. Jadi emang dicarikan sama Mr. Ipin. Kalau seumurannya Miss Ula, katanya Miss Ula kan ini kebanyakan teman-teman masih kuliah ya. Yang kalau yang lulusan SMA gitu. Ada nggak kayak apa ya? Mungkin pertanyaan atau pernyataan emang kenapa jadi tutor BSE? Kok nggak kerja yang lain gitu? Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan kenapa sih jadi tutor gitu? Ada nggak? Alhamdulillah nggak ada sih Sir. Malah mereka itu kok bisa kamu seperti itu? Kok bisa kamu ngajar di sana gitu? Kok bisa? Kayaknya nggak percaya deh ya. Soalnya gini Sir. Dulu sebelum saya ngajar itu ketika aku masih sekolah itu aku nggak seneng banget bahasa Inggris. Oh kayak gitu ya? Iya, saya sangat benci malah Sir. Kayaknya aku podcast sama Mr. Ipin juga bilang gitu. Mr. W juga kayak gitu. Emang kayak gitu ya? Iya. Apa yang membuat teman-teman ini, khususnya Miss Ula, berubah? Artinya dari awal waktu sekolah nggak begitu tertarik, ketika lulus, ternyata itu menjadi bidang yang digeluti gitu. Momen apa yang bisa merubah itu? Ceritanya panjang Gimana? Sir. Gini, dulu kan saya emang nggak suka banget sama bahasa Inggris, tapi ada satu motivasi dari guru saya SMP itu dulu gini. Kamu kalau membaca bahasa Inggris itu bagus loh, gitu. Hah? Aku tuh nggak bisa bahasa Inggris, tapi kenapa guruku bilangnya kayak gitu? Terus dari situlah aku kayak ada percaya diri sedikit lah ya. Walaupun aku nggak tahu maksudnya bahasa Inggris itu seperti apa, terus cara membuat kalimatnya seperti apa, gitu. Terus waktu aku mau lulus, ketika aku akan lulus dari MAN itu, aku kan dulu sekolah di MAN. Nah, itu ibuku tanya, kamu kemana perhotelan? Tapi kamu harus bisa bahasa Inggris. Aku nggak suka bahasa Inggris. Terus ketika di sekolahan ditanya guru, siapa yang mau kuliah? Aduh, aku nggak mau kuliah Sir. Soalnya itu kuliah itu pasti banyak banget kan pelajarannya. Dan aku sangat gak suka itu. Terus saya berpikir gini, apa yang ketika aku lulus aku bisa cepat bekerja. Nah, kalau kata guruku dulu bisa bisa skill bahasa Inggris sama komputer. Terus saya keinget Pare Kediri. Terus saya berpikir gini, kalau di Pare belajar bahasa Inggris itu kan cepet. Terus saya cepat bisa, aku bisa membuka bisa mengajarin anak-anak bahasa Inggris. Nah, les lah Sir. Tapi ya udah dari situ terus aku keinginan untuk belajar bahasa Inggris, tapi sebelum aku berangkat ke sana aku kenal Samen dulu. Jadi akhirnya setelah aku lulus dari Pare,
aku masuk ke BSI. Udah ada job yang menanti ya. Kemarin berapa lama tuh sampean di Pare? Saya 7 hampir 8 bulan. Bulan ya. Ya. Itu sebelum pandemi ya? Iya, saya pulang itu karena pandemi. Zar. Oh, pulang karena pandemi. Iya, saya pulang Oke. itu karena pandemi. Tapi programnya sebenarnya belum selesai atau? Iya, saya itu kan kalau di kursusan saya itu kan ada 4 level. Saya sudah ada di level ketiga. Oke. Jadi sangat kurang 1 level aja sebenarnya, tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Karena habis itu pandemi. Iya. Dan harus dan saya nggak bisa ke sana lagi kan, soalnya Oh, di iya, sana iya. sudah ditutup juga. di lockdown ya, Di ditutup. lockdown masih di sini kan juga gitu. Waktu itu kan emang lagi Rame-ramenya. ramenya. Kalau dari selama Miss Ula ngajar, kurang lebih ada berapa tahun ya Miss ya sampean? hampir 2 tahun ya? 2 tahunan ya, Nah, luar 2 biasa. tahun. Oh iya, 2 tahun, Sir. Sudah 2 tahun. Kalau ngomongin dari teman-teman tutor, ada nggak kayak sebuah best moment gitu dengan teman-teman tutor? Every meeting sih. Iya. Karena ketemu cuma sebulan Iya, sekali. soalnya seperti itu. Teman-teman di beda-beda cabang. Itulah sulitnya saya. Jadi Kalau susah Sir, gimana? kalau saya merindukan mereka itu pasti ketemunya cuma waktu meeting. Meeting, oke. Jadi Di luar itu wes sibuk sama jadwal ngajar masing-masing. Jadi untuk jadwal ketika saya meeting dan teman-teman meeting itu pasti hari itu harus diluangkan waktunya, Oke. karena kita harus punya waktu untuk me time. Meeting. Betul betul. Kalau dari teman-teman member, ada nggak sosok member yang menurut Wisula itu dia kader banget gitu, atau dari sekian banyak yang ada di kandang itu yang potensi itu berapa persen sih yang menurut Wisula? Karena kan di sana kebanyakan anak SD ya, Sir ya. Oke. Kebanyakan anak SD. Jadi dan kalau anak-anak SD itu kan dorongan dari orang tuanya. Tapi alhamdulillah mereka semua juga 8% lah, mereka itu antusias banget, 85%. Dan untuk kalau yang atasannya seperti SMP, SMA gitu, menurut aku ini persenan ya. Persenan ya, kalau SMP itu malah lebih bagus 90. Soalnya kan kalau SMP kan kalau orang tua mau nyuruh kan jarang kan anak-anak. Kalau mau ya berangkat. Kalau mereka itu kebanyakan yang saya dengerin itu emang minat mereka sendiri, Sir. Gitu. Jadi sangat ya lumayan lah, alhamdulillah. Di sana ada 3 kelas untuk yang SMP. Itu ekspektasi teman-teman itu apa sih yang mendorong teman-teman SMP kursus di BSI itu? Apa karena mereka punya nanti tujuan, cita-cita, atau memang hanya pengen ya bisa ngerjain tugas kelas? Ada nggak Mas Ula dengar? Kalau saya ya itu emang ini, Sir, ada faktornya. Oke. Jadi ada member saya itu kursus di BSE 2 dari dia SD kelas 6 sampai SMP sekarang. Dan di kelas itu dia tuh katanya nilainya selalu bagus, dan untuk pertanyaan-pertanyaan ketika di kelas ditanyain gurunya dia selalu ini. Bisa jawab lah ya. Unggul lah dia dalam bahasa. Akhirnya dari situlah teman-temannya itu kok bisa sih ingin tahu. Terus karena dia tahu kalau si anak tersebut belajar di BSE, akhirnya dia tertarik lah belajar di BSE. Setelah beberapa temannya belajar di BSE, semua temennya ikut. Aduh ya Allah, jadi satu kelas itu waktu itu 9 anak itu satu geng, Sir. Anak SMP. Jadi emang mungkin teman-teman sobat DPP yang mungkin masa sih bisa merubah drastis dari yang nggak suka jadi suka, dari nggak bisa jadi bisa. Ya coba aja, mungkin teman-teman yang belum kursus ikut aja di cabang BSI terdekat. Karena kalau menurut Misula sendiri ada nggak kayak kan Misula dulu waktu SMA juga pernah menerima materi bahasa Inggris. Cara mengajar yang mungkin dulu guru Misula berikan sama Misula ketika jadi guru memberikan ke anak-anak beda sekali, Sir. Oke. Beda sekali. Bahkan anak-anak sendiri juga ini kok sebenarnya tuh sama intinya materinya, sama. Tapi pemahamannya mereka itu juga penangkapannya itu lebih berbeda juga katanya. Kalau emang kita kan ambilnya kan metode Pare ya, Zari. Emang metode Pare itu kan lebih mudah dimengerti gitu loh, Zari. Kalau di sekolah kan ya anaknya juga banyak juga. Jadi kan fokusnya guru kan nggak cuma ke satu anak, tapi semuanya harus fokus gitu. Jadi anak-anak tersebut juga bingung akhirnya kan,
sama seperti saya dulu, aku nggak bisa tapi ini guru fokusnya ke siapa ya gitu. Tapi kan kalau untuk di BSE kan kita kan mempunyai maksimal member kan satu kelas, jadi kita pasti bisa mencangkup semua anak tersebut lah. Dan fokusnya pun ketika di BSE ya bahasa Inggris, nggak ada belajar yang lain gitu biasanya. Sehingga diharapkan nanti dari satu focusing itu bisa ya mendapatkan hasilnya maksimal gitu. Oke Miss, kalau ngomongin kegiatan sehari-hari Miss, selain menjadi tutor ada nggak kegiatan yang dilakukan Miss Ula yang rutin? Mungkin jadi kemarin katanya jadi apa? Jadi guru ngaji ustazah. Sempat sih kemarin belajar tentang itu kan, kalau mau jadi ustazah ngaji kan harus belajar dulu ya, harus ada pembelajaran, harus belajar dulu. Jadi kita kayak harus sekolah dulu gitu loh Zar. Tapi ketika aku udah berjalan berapa bulan ya, 6 bulan kalau nggak salah Zar, itu ada problem di situ. Jadi saya terhentikan lah semua satu Banyuwangi itu terhentikan. Jadi ya saat ini saya masih fokus di BSE. Apa harapan dari seorang Miss Ula sebagai tutor untuk teman-teman member yang ada di kandangan? Ya pastinya harus selalu semangat terus ya. Semangat karena setiap apa yang kalian pelajari itu nggak ada yang berguna. Betul. Semuanya berguna. Sampai kapanpun kalian menuntut ilmu, walaupun kalian sekarang masih dini, masih masa sekolah, tapi ilmu yang kalian dapatkan itu akan selalu berguna sampai kalian udah dewasa nanti ya. Udah dewasa nanti. Oke, jadi itu teman-teman Sobat DPP, khususnya teman-teman member BSE 02 Kandangan, pesan-pesan dari Miss Ula. Kemarin ini ke PM, aku kemarin ikut. Nah, itu sebuah momen yang mungkin di sekolah jarang, kecuali memang ada relawan dari luar negeri gitu ya. Jadi memang menjadi sebuah kewajiban dari teman-teman member ketika sudah memasuki bulan ke-3, ke-4 itu praktek langsung ke PM. Apa yang Miss Ula kemarin sama anak-anak banyak 8 kurang lebih kemarin itu dapatkan ketika praktek di PM? 11 ya? 11? Oh iya. 11. Kan jadi guide-nya terus baju merah sama kayak orang Dharma Wisata itu loh. Gimana Miss? Apa yang mereka dapatkan ketika langsung praktek bertemu dengan turis? Mereka antusias banget seperti yang Miss siapa ya? Ibu kameramen kemarin ya. Tim CC-nya gimana? Kemarin tak mengetahui ya, untuk yang awal itu mereka itu sangat nervous banget. Tapi untuk yang kedua, karena saya suruh cari lagi kan, mereka antusias. Padahal yang saya suruh itu beberapa anak yang kurang aktif. Tapi hampir semuanya tuh pengen ngobrol lagi sama si turis. Tapi karena kemarin itu cuacanya juga nggak mendukung ya, karena juga habis setelah banjir di sana, jadi turisnya juga sedikit. Sayang sekali anak-anakku. Kapan-kapan lagi ya. Tapi itu sesuatu yang penting, harus dilakukan. Bahkan dari orang tua mereka itu juga antusias, ingin lagi. Jadi kalau ada waktu lagi bisa lagi Miss. Anak-anak sangat senang gitu. Ya, jadi itulah salah satu fungsi adanya praktek ketika apa yang sudah didapatkan di teori di kelas selama berbulan-bulan diaplikasikan bertemu dengan langsung turis, ya ada nuansa berbeda. Iya, ketika berbicara langsung dengan orang yang punya bahasanya, Soalnya aku dulu waktu kerja di Bali juga gitu, Miss. Awal-awal gaguk. Gimana ngomongnya? Awal-awal nggak bisa begitu respon, tapi kelama-kelamaan juga nggak bisa. Dari habit ketemu terus sama turis. Jadi kalau teman-teman mau ketemu turis terus pergi ke Bali, ke PM banyak sekarang ya. Sering-sering aja minggu ke PM praktek sendiri kan boleh Mas ya. Soalnya kan di PM sendiri juga kan ada turis yang bekerja di BSI. Gitu ya. Jadi kan pasti ada di villa itu juga banyak. Mereka itu sebenarnya welcome nggak sih? Artinya welcome banget, Sir. Saya itu ketika beberapa praktek di sana itu pasti ketemunya juga boleh yang bekerja di BSI juga kok. Semuanya welcome. Nggak ada boleh. Soalnya gini, Sir. Kita itu mempelajari bahasa mereka. Iya, jadi mereka pasti senang dong. Kita sendiri kalau bahasa kita dipelajarin orang lain senang banget dong ya. Jadi ketika kita mau praktek mereka sangat welcome. Kemarin ada beberapa aku pernah ngikuti beberapa praktek kelas misterisan dulu juga pernah bawa. Jadi produk-produk atau
makanan Indonesia yang dipresentasikan sama anak. Itu kemarin kayaknya yang bawa juga deh. Iya bawa. Itu apa? Kalau anak-anak kemarin bawa tape sir. Tape, Iya. tape singkong. Tape singkong sama tape itu ketan. Ketan. Oh. Emang mereka mau belinya? Loh, saya ini anak mau. Ini turisnya mau. Loh, seneng Miss. Katanya gini. Wah, bagus. Wah, enak. Ini gimana buatnya? Tapi saya mau jelasin loh, Miss. Dia udah ini keburu-buru. Gitu. Jadi turisnya juga rasa yang baru dan rasa yang baru dan mereka juga tertarik gitu loh sebenarnya. Jadi tidak hanya sekedar ngobrol biasa, tapi ada sesuatu value lebih yang dari teman-teman member bawa, yaitu terkait produk Indonesia, memperkenalkan produk-produk Indonesia ya. Dan salah satu mungkin nanti menjadi bahan branding buat cabang Kandangan adalah bagaimana mereka melakukan farewell party, artinya kelulusan. Ada nggak kegiatan besok planning? Belum sih sir, ini masih awal-awal bulan. Kemarin kan ada, tapi untuk farewellnya belum sih, asalnya anak kecil-kecil gitu sir. Untuk dibuat di farewell kayaknya belum. Nanti kalau udah setelah reguler baru saya adakan farewell. Ada nggak target yang belum tercapai dari Miss Ula? Zona udah hijau, ranking sekarang ratingnya nomor 2 di bawah BSI Pesanggaran. Apalagi yang kurang? Jam juga sudah full Senin sampai Sabtu. Siang mulai siang ya, sore malam ya. Siang sore malam. Apalagi yang kurang? Banyak-banyakin istirahat. Oh iya, jaga stamina ya, jangan sampai sakit. Oh iya. Kalau sampai iyalah. Kalau saya sakit kasihan anak-anak dong. Iya. Siapa yang mau sama Mr. Arifin? Mr. Arifin harus ke sini. Balik ke sana ada kelas. Padat lah iya. Iya, Pak Owner padat sekali. Jadi ya emang jaga kesehatan, jaga kesehatan. Planning yang lain, planning merit mungkin ada. Ini Miss Ula masih ini loh ya teman-teman. Mungkin kalau punya sedikit aja menyerempet sedikit Miss. Belum ada ya? Belum ada planning ke sana? Belum sir, masih jauh. Lah, ya itu tadi kepala cabangnya rame, jobnya full. Saya kan harus ke karir dulu sebelum ke sana. Jadi aduh teman-teman. Banyak yang belum saya serap jadi saya harus fokus dulu sama karir. Karir masih baru berkembang, udah mau ditinggalkan. Eman-eman Iya. Tips mungkin dari Miss Ula sebagai kepala cabang untuk teman-teman cabang yang lain. Apa yang bisa, mungkin teman-teman termasuk saya pribadi, Mas Sepri, kemudian Mr. Arifin mungkin bertanya-tanya, ini apa sih rahasianya Miss Ula kok bisa sampai BSE Kandangan bisa ratingnya langsung drastis naik gitu loh. Saya sendiri juga nggak tahu ya, pokoknya saya melakukan apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, jadi ya emang kewajiban kan. Terus komunikasi sama orang tua itu juga penting gitu. Komunikasi. Jadi dari komunikasi kita baik sama orang tua mereka, akhirnya mereka juga pasti responnya juga baik kan sama kita, dan banyak orang tua dari member tersebut yang merekomendasikan BSE gitu, karena komunikasinya bagus sama kita sama teman-teman mereka. Dan dari anaknya wali murid itu ada hasilnya gitu. Iya. Sehingga mereka memberi testimoni. Emang kebanyakan dari member sekarang itu emang dorongan dari orang tua member gitu. Gitu. Kalau dari wali murid ada nggak sampai memberi mungkin sebuah reward gitu, apresiasi ke Miss Ula gitu loh? Dasar ada alhamdulillah, tapi ya harus itu guru apa gimana atau berupa apa apresiasi yang pernah? Ya ada beberapa, alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada orang tua wali member saya ya, sudah ini sama saya, alhamdulillah terima kasih. Semoga untuk hubungannya selalu baik terus. Amin. Dan anak-anaknya selalu diberikan semangat yang lebih gitu, untuk belajarnya juga mendapatkan hasil yang bagus. Karena kemarin ada ada 2 tutor yang aku tahu. Pertama ada Miss Aras. Miss Aras itu megang kalistung. Itu saking perkembangan anaknya cepat, orang tuanya itu kemarin terakhir diberi apa ya? Diberi tas ya. Tutor Miss Aras itu diberi hadiah, gitu. Habis itu kelasnya Miss Yesi yang calling program
gara-gara dipegang Miss Yesi saat paket kedua kalau nggak salah, akhirnya ada perkembangan dari si anak. Sekarang orang tuanya jadi donaturnya BSE. Wow. Setiap bulan memberi Wow. donasi snack berupa snack, bingkisan yang nanti diberikan ke anak-anak. Jadi emang Emang iya, gitu terbukti ya? antusiasnya mereka itu ketika anaknya itu ada perubahan kan pasti mereka juga terdorong gitu kan. Juga itu sama, maksudnya di BSE itu emang ada juga yang seperti aku sampai sungkan gitu, akhirnya gitu ya, betul. nggak perlu repot-repot gitu loh maksud aku, tapi ya itu mungkin apresiasinya mereka juga ya. Alhamdulillah. Jadi itu teman-teman semua DPP. Jadi ya belajar itu memang sebuah proses yang harus dilakukan. Tetapi bagaimana belajar dengan alur yang tepat, dengan mentor yang tepat, dengan metode yang tepat sehingga menghasilkan output yang terbaik kayak gitu Miss ya. Karena iya kalau belajar tanpa ada bimbingan, tanpa ada metode yang sesuai dengan teman-teman, akhirnya bingung. Gitu. Bingung. Memulainya juga dari mana kan bingung aja. Kalau ngomongin harapan Miss buat buat perkembangan BSE lah, apa yang mungkin bisa Miss Ula suarakan gitu. Mumpung ini lagi podcast ini. Untuk perkembangan BSE ya semoga selalu berkembang terus, semoga selalu ada kemajuan terus ya. Terus bisa membuka cabang, memperluas cabang gitu harapannya. Jadi semakin dikenal banyak orang kan gitu. Ini Miss, kalau di BSE Pesanggaran udah berani buka pokjar. Iya. Kapan kandangan? Nunggu tim apa di bawah? Iya dong, nunggu tim dong. Kalau saya semua yang ini ya. Itu malah utang-panting Miss ya. Iya. Tapi waktunya soalnya kan waktunya saya kan juga full untuk ngajar anak-anak. Jadi kalau mau buka lagi terus ngajar di sana waktunya kapan dong? Jamnya nggak ada. Tapi memang potensi itu ada. Insya Allah ada selalu. Oke, jadi mungkin teman-teman yang belum, kalau menurut Miss Ula yang belum terjangkau itu kandangan kan luas tuh. Daerah mana sih Miss? Daerah mana ya? Berdadi. Soalnya tapi ada beberapa murid saya yang dari sana. Jadi bela-belain dari sana. Soalnya itu kan di apa ya? Melewati berapa alas hutan. Hutan kayak gitu kan. Dan jalannya itu juga lumayan iya. Tapi kemarin kok kayaknya ini mulai wirawiri mobil apa itu? Molen ngecor. Iya, tapi kan di bagian ini Gunung Gampingnya. Oh, masih di situ. Di situ. Ya nanti semoga dengan akses jalan yang mudah, lancar, bisa mudah ya. Sampai dari kandangan. Intinya sih. Semoga saja gitu, karena tanpa akses yang layak juga mobilitas pergerakan masyarakat juga sulit. Iya. Sehingga mempengaruhi banyak faktor, mungkin ekonomi, pendidikan itu terpengaruhi aakses jalan yang sulit. Padahal di sana banyak desa ternyata ya, banyak desa walaupun harus melewati pegunungan, harus melewati bukit. Termasuk destinasi wisata Miss. Iya, destinasi wisata juga bagus. Ada beberapa kan di sana, ada yang paling diminati kan ada Teluk Ijo sama Muara Baduk. Muara Baduk ya? Iya, Muara Baduk, Sukamante, 3 itu kan. Itu sebenarnya banyak banget. Jadi ya untuk perbaikan apalagi yang lebih utama seperti jalan kayak gitu ya pasti seharusnya lebih ini sih. Kalau pemerintah ngurusi jalan nanti biar BSE 02 Kandangan yang menyiapkan SDM-nya Miss ya. Karena destinasi wisata pasti ada turis entah itu lokal maupun internasional, butuh guide yang siap untuk mengeksplor sesuatu yang ada di sana gitu Miss ya. Terima kasih Miss Ula udah meluangkan waktu buat hadir di podcast Suara DPP bersama kami berbagi cerita terkait BSE yang ada di Kandangan sana. Sedikit kenang-kenangan dari Galap Pelosok Miss, sekarang udah rame soalnya kan itu tadi Muara Baduk, Teluk Ijo sama Sukamante. Maksudnya di ujung saya. Iya sih. Sedikit kenang-kenangan dari tim kreatif buat Miss Ula. Mohon diterima ya Miss. Iya, terima kasih. Iya, dari BSE Course dan podcast Suara DPP. Jadi itu teman-teman obrolan saya bersama Miss Ula. Jangan lupa untuk nonton di podcast Suara DPP. See you next time. Bye bye.